Selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Mana kabar anak-anakku sekalian? Luar Baik, biasa, Pak. Pak. Baik. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Biasa. Iya, kalau jam-jam begini memang rintangannya adalah bagaimana untuk melawan ngantuk ya. Iya, Pak. Tapi mudah-mudahan materi kita hari ini menghantar kita untuk bisa tetap serius dalam pembelajaran hari ini. Materi kita sebagaimana tertera di layar ini, anak-anakku sekalian, itu adalah Maria teladan umat beriman. Oke, Maria teladan umat beriman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kita semua anak-anakku sekalian. Bu Santi, kok nggak kudengar suaranya? Santi. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oh, hadir, Pak. Iyalah. Tunggu senyum baru. Oh, di sana dia ya, di pojok. Oke. Karena kita sudah hadir semua, maka kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Santi Aritona. Silakan Santi, dibawa kita dalam doa. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan karunia-Mu, Engkau memberkati kami Bapa, sehingga siang hari ini Engkau masih perkenankan kami berkumpul untuk memulai pelajaran pendidikan agama Katolik pada hari ini. Semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Guru kami bisa kami terima dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada anak kami Santi Aritonang yang sudah menghantar kita untuk mendalami materi kita pada siang hari ini, yaitu sekali lagi Maria teladan umat beriman. Materi ini adalah bagian dari penjelasan tentang bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Ya, judul besar bab 1. Dan ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh penting dalam gereja Katolik, yaitu Maria. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, harapannya bahwa anak-anak kami sekalian memahami betul bagaimana kedudukan atau peran Maria dalam sejarah keselamatan. Ya, di mana letak kepentingannya tadi, pentingnya posisi Maria itu, perannya Maria itu di mana dalam sejarah keselamatan. Kalau sudah nanti kita memahami ini, akhirnya kita mampu bersyukur dan meneladan Maria yang taat untuk melaksanakan kehendak Allah. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah nanti peserta didik memahami praktik hidup beriman Kristiani dalam gereja Katolik. Yang kedua, peserta didik memahami kedudukan Maria dalam sejarah keselamatan. Yang ketiga, peserta didik memahami peran Maria dalam hidup dan karya Yesus. Ya, seperti apa peran Maria dalam mempersiapkan Yesus. Dan yang keempat itu, anak-anak kami nanti bisa mampu membuat doa sebagai ungkapan terima kasih kepada atas iman Maria, karena imannya lah yang membuat kita memperoleh keselamatan itu. Baik, yang pertama, anak-anak kami, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa Maria itu adalah orang yang sangat penting dan sangat tokoh di dalam gereja Katolik. Mengapa Maria dianggap sebagai teladan umat beriman? Dan apa yang membuat hidupnya begitu spesial, makanya begitu dihormati? Silahkan, siapa yang bisa menjawab anak-anakku? Saya, Pak.
Silakan, si Ursula, silakan. Mengapa Maria dianggap sebagai teladan umat beriman? Apa yang membuat dia spesial, begitu spesial, yaitu karena Maria memiliki pribadi yang taat. Ini menunjukkan ketaatan totalnya kepada kehendak Allah, meskipun ia mengetahui bahwa keputusan itu akan membawa tantangan besar dalam hidupnya, Pak. Iya, oke. Tadi ada lagi yang bisa menjawab mengapa Maria dianggap sebagai teladan umat beriman? Santi Jega mungkin atau Sylvester bisa? Maria itu lemah lembut, Pak. Lemah lembut, Iya, kayak dia penurut. kayak Santi ya, kayak Santi, lemah lembut. Oke. Apalagi spesialnya Maria ini? Saya Pak, Sudarsono ya, silakan ya bisa Sudarsono. Pak. Oke. Pak, menurut saya pelayanan tanpa mencari pengakuan sepanjang Injil, Maria tampil sebagai sosok yang melayani secara diam-diam dan tanpa mencari pujian, Pak. Ini Oke. menjadi contoh bagi orang Kristen tentang bagaimana melayani dengan tulus tanpa mengharapkan Pak, imbalan, Pak. Nah, Oke, itu. baik. Yang kedua, bagaimana teladan Maria dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari? Mungkin Sasmita bisa menjawab, Sasmita. Ya Pak, saya menjawab Pak ya. Ya. Bunda Maria itu sangat taat kepada Tuhan Pak, kehendak Tuhan. Ya. Nah, ia menerima rencana Tuhan dalam hati yang terbuka. Ya, seperti Maria, sifatnya yang rendah hati, menerima panggilan Tuhan tanpa ragu-ragu, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Sasmita udah menjawab tadi. Anak-anak apa yang bisa kita lihat persoalan di sini? Coba silakan baca dulu Sri Juli yang ada di layar. Silakan dulu dibaca. Sri Juli. Pada ketidakpastian dalam hidup atau kesehatan, keuangan, stabilitas, dan keamanan politik. Iman Maria dapat menjadi inspirasi menghadapi ketidakpastian itu. Cari dalam kitab suci ajaran gereja. Terima kasih, anakku. Ini kita bisa melihat bahwa saat ini ada persoalan kesehatan yang tidak pasti. Kita tidak tahu bagaimana kesehatan kita besok. Apalagi dengan sekarang ini. Demikian juga keuangan. Kemudian kita lihat sekarang stabilitas maupun keamanan politik kita di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Tidak ada yang pasti. Seperti Maria tadi tidak pasti apa yang dia terima itu tidak pasti dengan jelas dia pahami. Tetapi kita coba belajar ya bagaimana seperti Maria kita mau menerima dengan taat kepada Allah. Ya, ini. Walaupun tidak pasti, nanti cari dalam kitab suci bagaimana Maria itu mengelola imannya itu, kemudian juga dari ajaran gereja tentang Maria. Nah, anak-anakku sekarang silakan masuk dalam kelompok. Udah Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1 Sylvester, Santi Jega, Sudarsono. Kemudian kelompok 2 Ursula dan Sasmita. Kelompok 3 Santi Aritona, Sri Eva dan Sri Juliana. Apa yang masuk kita lakukan dalam kelompok? Silakan baca Lukas 1 ayat 28 sampai 26 sampai 38. Lalu dijawab pertanyaan ini. Ini nanti menjadi asesmen formatifmu. Artinya menjadi nilai nanti Bapak olah bagi kamu anak-anakku sekalian. Silahkan masuk dalam kelompok. Ya. Pertanyaannya ada 5, silahkan dijawab. Sasmita, bisa dimengerti apa yang membingungkan bagi Maria tentang pesan yang disampaikan malaikat itu? Sebentar Pak, saya baca dulu Pak ya, saya masih agak bingung Pak ya. Oke, silakan. Juliana, kok dari tadi kamu ngantuk ya? Mananya nih? Iya Pak. Bagaimana bisa mengerti apa pesan perikop itu untukmu? Lagi sedang membaca ini Pak, makanya Bapak lihat seperti ngantuk. Oh gitu, iya. Kalau kurang paham boleh dicari sumber-sumbernya anakku di HP pun boleh, tapi
dilengkapi apa ya, jangan langsung di copy paste dari HP atau dari internet ya. Ya Pak, nanti kena plagiat nanti Pak. Betul sekali. Jadi boleh dieksplor, ada buku-buku di Alkitab gitu ya. Silahkan nanti kalian persiapkan untuk presentasi kelompok ini untuk sebagai nilai. Oke, baik. Saya kira udah bisa kita jawab nomor 1. Siapa yang bisa? Belum dari tadi ngomong ini. Sri Eva, coba Sri Eva, tuliskanlah apa yang membingungkan bagi Maria tentang pesan yang disampaikan malaikat tadi. Dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Baik Pak, kalau menurut saya, Maria itu bingung dan terkejut ketika malaikat Gabriel itu memberikan salam kepadanya. Ya, kemudian menyebut dia sebagai yang dikaruniai. Dan juga mengatakan bahwa Tuhan menyertainya. Itu yang terdapat dalam ayat 29 itu Pak. Kemudian selain itu, Maria merasa bingung juga dengan pesan bahwa ia akan mengandung seorang anak. Meskipun dia belum bersuami, itu di ayat 34 Pak. Itu menurut saya Pak yang membingungkan. Kalau Sri Eva di posisi Maria bingung nggak? Kamu akan hamil katanya. Sementara sebelum bersuami loh ya. Kalau udah bersuami ya itu wajar. Cita-cita keluarga ya kan. Buat saya. Iya, gitu dia ya. Ya. Kalau hamil tanpa suami itu bingung. Kalau nggak bingung itu dipertanyakan. Pertanyaan nomor 2 mungkin bisa dijawab oleh saya Pak. Santi. Oke, silakan. Oke, pertanyaan. Saya nomor 3 aja Pak. Nomor 3 Pak. Nomor 3 aja ya. Nomor 2 siapa bisa menjawab? Ayo. Nomor 2. Saya Pak. Saya Pak. Sudarsono ya. Pak, boleh bawa catatannya ke depan Pak? Oh boleh sekali. Saya bacakan di catatan saya ya Pak. Ya. Oke. Baik, pertanyaannya tadi, apakah pesan yang disampaikan oleh malaikat itu sudah dimengerti dengan jelas oleh Maria sehingga ia mau menerimanya? Itu tadi pertanyaannya, Pak. Betul. Tapi jadi jawabannya Pak, nih, meskipun Maria awalnya bingung dan bertanya bagaimana mungkin ia mengandung tanpa bersuami, setelah mendengar penjelasan malaikat Gabriel bahwa hal tersebut akan terjadi karena kuasa Roh Kudus, Maria tampaknya mengerti maksudnya secara spiritual, meskipun mungkin tidak sepenuhnya memahami semua rincian secara fisik atau konsekuensinya. Maria dengan iman menerima pesan tersebut dengan ucapan, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah sampai di sini. Sampai di situ, Pak. Iya. Memang jelas tadi saya catat, Pak. Oke. Makasih. Jadi sebenarnya dia mungkin mengerti secara spiritual, tetapi secara manusiawi agak susah dibayangkan seperti yang kita katakan tadi. Oke, sekarang kita kembali ke nomor 5 ya. Ke nomor 5. Siapa tadi yang belum menjawab? Saya Pak, saya. Silakan. Oke. Resiko yang dihadapi Bunda Maria ketika menerima pesan malaikat itu ya Pak ya. Pasti yang pertama itu mendapatkan stigma sosial Pak ya. Iya, apa itu stigma sosial? Bunda Maria ini kan seorang perempuan, misalnya contohnya belum menikah Pak. Iya. Namun mengandung, gitu kan Pak? Iya. Pasti kaget gitu kan reaksinya. Nah, pasti stigmanya dari masyarakat itu dicemooh seperti itu, mendapatkan penolakan seperti itu Pak. Apalagi? Kemudian yang kedua itu pasti Bunda Maria itu takut Pak, kalau dia hamil gitu kan, karena posisinya sedang bertunangan dengan Yusuf. Nah, saat itu pasti takut diputusin dong Pak. Betul ya kan? Sekali. Iya. Pengalaman ya. Kemudian yang ketiga, tantangan emosional dan fisik Pak. Nah, itu yang pasti dihadapi oleh Bunda Maria. Jadi Bunda Maria harus menghadapi ketidakpastian masa depannya. Ya, itu. Tetapi itu Pak tadi jawaban. Ya, bagus Sasmita. Betul enggak Pak jawaban saya Pak? Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Sasmita. Yeay. Luar biasa, 100 nanti nilai ujianmu. Ya 100 Pak ya.
bagus sekali kamu menguraikan risiko-risiko. Jangan Tetapi logam 5 ya, Pak. oke, walaupun risikonya sudah jelas, tetapi Maria menerima, kan di situnya kelebihannya, spesialnya Iya, di Pak. situ. Iya. Pertanyaan keempat, mengapa Maria mau menerima pesan malaikat itu? Siapa yang belum ini? Si Ursula, mana Ursula Saya, ini? Pak. Oh ya, silakan. Iya. Kalau menurut kelompok kami kan, Pak, Iya. kenapa Maria mau menerima pesan malaikat? Karena Ya. sebenarnya, Pak, Maria itu sudah sebelum dia dilahirkan sudah dipilih. Dan dia juga mempunyai iman yang sangat kuat, sehingga dia mampu menerima kabar dari malaikat, dan juga karena kerendahan hati yang dia miliki, Pak. Seperti itu, Pak. Dia Betul tidak sekali. peduli dengan resikonya. Karena Betul dia sekali. percaya Menurutku ini- dengan imannya yang sangat kuat. Seperti itulah, Pak, menurut kelompok kami. Makasih Santia, luar biasa kamu. Kamu kayaknya belajar terus tiap malam sebelum belajar kita. Pintar Kami, Pak Pak. Santi, Pak. Bintang Santi, kelas Pak. Pak Santi. Hebat, Pak. Pak, gitu ya. kelompok kami itu bukan cuma Santi, Pak. Oh, ikut juga Sri ya, betul. Pak. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan. Nah, terkadang ini pergumulan maupun tantangan hidup yang kita alami sering tidak gampang untuk dimengerti teman-teman, seperti yang kita tadi. Bagaimana ya? Tetapi kita mau belajar dari Maria untuk menaruh ketaatan iman kepada Allah, menyerahkan apapun pergumulan kita kepada Allah. Seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ini menjadi, mungkin bisa jadi motto kita nanti, motto kita satu persatu ya. Bagus itu. Yang kedua, pengalaman hidup menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan itu tidak gampang untuk dilakukan. Seperti tadi, setia belajar tidak gampang. Setia kepada orang, taat kepada orang tua tidak gampang. Tetapi kita mau belajar dari Maria untuk setia ketika kita sudah mengatakan ia komit dengan apa yang kita katakan, apapun risikonya, suka maupun duka. Ini sangat sangat sulit kita dapat. Oke. Anak-anak kami sekalian, minggu depan kita akan presentasikan lagi tugas-tugasnya tadi, dan juga akan ada asesmen sumatif, ada ujian materi ini. Siapkan dirimu minggu depan. Cepat kali ujian. Berapa soal Pak? Berapa soal? Ya, 15 Kisi-kisi, aja, Pak. 15. Kisi-kisi, 15. 10 aja lah Pak, jangan banyak-banyak Pak. Gampangnya gampang kalau belajar. Kisi-kisinya lah, Pak. Materinya tentang Maria aja ya, Pak? Iya, betul sekali. Pak, jangan lupa kisi-kisi. Oke, nanti ku kirim di grup kisi-kisi sama kunci jawabannya ya. Sekalian biar 100 nilainya. Kalau itu maunya, oke? Baik, kita tutup dengan doa oleh Sri Eva. Mana Sri Eva? Silakan Sri Eva. Pak, baiklah Bapak Guru dan juga teman-teman semuanya, marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai dan membimbing kami selama pelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami bisa kami terima dan kami pahami dengan baik. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami, semoga sampai ke tujuan kami dengan selamat. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Terima Bapa kasih. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anakku Sri ya. Sama-sama Pak. Demikian, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Pak. Oke. Saya yang mengomentari ya, Pak Santun, dari secara keseluruhan pemaparan materi sudah sangat mantap Pak dan sangat sistematis, sehingga kalau ini diterapkan di sekolah mungkin akan lebih gampang begitu anak-anak untuk mengerti dan juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu saja Pak masukan dari saya, terima kasih.